gue izin record juga ya. Gue rindu setiap kita member-member CG itu tuh punya skill ini. Karena kita dibangun bahwa CG itu circle, bukan satu arah dari leadernya yang akan konselingin member-membernya, tapi kita tuh saling membangun. Dan harapannya, tujuannya adalah gini, kadang ya, kita itu punya kepedulian nolong orang, waktu mereka punya masalah, tapi karena cara kita yang nggak tepat, akhirnya nggak tepat sasaran. Betul, Waktu betul, mereka Pak. cerita nih masalahnya, terus kita tendensinya tuh langsung menghakimi. Walaupun kita nggak bertujuan, bermotivasi untuk menghakimi, tapi tanpa kita sadari, itu jadi judgment buat orang itu. Contoh perkataannya tuh apa sih? Kayak contoh, misalkan, dia ngalami masa sukar di dalam hidupnya, terus kita langsung to the point ngomong gini, hubunganmu sama Tuhan gimana? Nah, itu tuh kadang maksud kita baik gitu. Karena kita tahu akar masalahnya segala sesuatunya tuh kadang karena hubungan kita sama Tuhan yang gak baik, akhirnya perilakunya tuh jadi keliru. Nah, tapi dengan to the point yang langsung ke sana, itu kadang merasa orang tuh akan merasa dijudge. Nah, ini penting banget. Kalau ada teman-teman kita yang lagi saling sharing, jangan sampai hal ini terjadi. Gitu. Apalagi nanti ada teman-teman baru, jiwa baru, dan gue rindu di CG itu kan kita bermultiplikasi terus gitu. Jadi biar tidak terlalu banyak supaya semakin intim gitu. Nah, dan gue rindu skill ini tuh kita semua tuh punya. Contoh di Alkitab, cara konseling yang keliru menurut kalian siapa? Contoh. Kok Yesus sudah pasti nggak mungkin salah ya? Ada di perjanjian lama, ada di perjanjian baru. Menurut kalian siapa yang contoh konseling yang keliru? Ini tebak Alkitab, tebak ayatnya lebih next level nih. Next level banget ini. Seling yang keliru. Ada orang yang punya masalah, terus ada orang yang datang ngonselingin, tapi bikin lebih buruk. Kayaknya ini yang di Ayub nih, Ayub ya. Benar banget, benar. Ayub ini kita tahu ya kriterianya dia tuh orang yang salah, nggak pernah buat salah. Jadi nggak tepat sasaran kok kita nyalain perilakunya dia kan. Tapi waktu akhirnya dia diizinin Tuhan ngalamin itu semua, teman-temannya Ayub ini datang memang motivasinya baik gitu. Tapi menghakimi banget, ngomong bahwa ya mungkin karena kamu berdosa sama Allah. Ya. Alhasil Ayubnya kan marah kan. Loh aku ini baik-baik aja kayak gitu. Sampai ada satu anak muda yang datang juga diem doang dengerin mereka berdebat. Akhirnya kesal juga. Kok kalian kayak gini sih kayak gitu. Nah, kita mau belajar, yuk kita buka di Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Nah, yang zoom-nya pakai HP tetap di zoom aja. Lukas 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Yang udah ketemu katakan cihui. Cihui. Oke. Nah, kita baca bergantian. Lukas berapa? Lukas 24 ayat 13. Kita baca bergantian 3 ayat ya. Urut abjad aja ya kita. Dari gue ke Dwi, Dwi ke siapa tuh? Indra ke Papi. Ke Tio dulu, Papi. Gimana sih? Septi dulu deh. Yaudah, nantilah lanjut ya. Satu-satu apa? 3 ayat. Langsung 3. Langsung 3 ayat. Nah, gue dulu ya. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Apa nih? Papi. OPQRST. Septi dulu dong. Septi, Tio, baru Papi. OPQRST. Aku harus keluar ke Alkitab. Ya udah lanjut Tio aja. Oke. Pakai punya Bai dong. Bai kan nggak cek. Oh, nggak ada. Belum pulang ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Septi? Oh, aku ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Lanjut ya kok. Ya, 3 ayat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Masih lanjut kok. Siapa nih? Papi bisa nggak? Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir berbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada mereka. Ada yang lanjut? Aisyah? Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Oke, thank you semua. Hai Elisa. Oke, sip. Baru mulai kita ini untuk yang sharingnya. Nah, oke, Jak. Hari ini gue lebih pingin untuk equipping setiap kita dalam hal konseling kayak gitu. Nah, kok kita perhatiin secara konteks, ini tuh 2 dari murid-murid Yesus tuh yang terpukul karena kematiannya Yesus di kayu salib. Waktu itu mereka masih belum percaya bahwa Yesus itu sudah dibangkitkan. 2 orang ini jalan dari Yerusalem ke Emmaus, itu tuh jaraknya sekitar 16 kilo lah. Dan dikatakan di ayat itu tuh muka mereka tuh muram di ayat 17 gitu. Karena mereka tuh kayak ngerasa hopeless lah, kayak
selama ini yang mereka harap juru selamat datang, tapi mereka mengalami kejadian tragis bahwa Tuhannya tuh mati, Mesiasnya tuh mati, sehingga kayak mereka tuh udah nggak punya alasan lagi gitu untuk terus berjuang. Nah, konteksnya apa waktu kita konselingin orang, kalau ada orang yang cerita dalam kehidupannya kita, kadang tuh kita nggak tahu seberapa beratnya rasa yang dialami. So, penting banget buat kita itu menjaga ucapannya kita tuh nggak membandingkan. Kok gitu mah lebih susah gua gitu. Nah, itu tuh harus dihindari hal seperti itu. Jadi, waktu mereka cerita, misalkan mereka kehilangan orang tua, atau mereka mengalami hal yang sulit dalam kehidupannya kita, itu better kita ngerasain gini, wah aku tuh nggak bisa ngerasain di posisimu tuh kayak gimana, itu pasti sulit, kayak gitu. Nah, kalau kita perhatiin, ini kan ceritanya Yesus ya, bahkan sampai orang-orang ini, murid-murid itu nggak sadar itu Yesus. Karena ada selubung yang menutupi mata mereka, infonya kayak gitu kan. Nah, jadi seringkali tujuan konseling itu tuh bukan ngasih jawaban. Kalau kita konselingin orang, peran kita itu bukan memberikan jawaban buat orang yang sedang bermasalah itu. Itu kita harus ingat. Tapi bagian kita adalah membantu orang tersebut menemukan jawabannya. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kita yang bertanggung jawab ngasih jawaban, misalkan dia punya masalah 1 tambah 1 berapa ya? Kita langsung kasih 2, kayak gitu. Nah, peran konseling itu tidak pernah seperti itu. Karena bagi kita 1 tambah 1 itu hal yang mudah. Tapi bagi orang yang sedang mengalami masa sulit itu, 1 tambah 1 itu rasanya itu sesuatu yang sulit dipecahkan. Sehingga kita harus membantu dia. Nah, tujuannya kita adalah membuat seseorang itu punya perspektif yang benar, gitu, atas kejadian yang mereka alamin. Mereka kan belum bisa ngambil sikap yang benar kan, karena emosi, karena kejadian yang sangat sukar diterima, gitu. Nah, bagian kita itu adalah menemani mereka. Nah, kalau kalian perhatiin perannya Yesus tuh at the end ya, setelah akhirnya mereka menyadari bahwa itu Yesus, langsung Yesus pergi. Berarti apa? Sampai akhirnya mata mereka terbuka kan? Mata mereka terbuka, oh ini Yesus ya. Hatinya berkobar-kobar gitu. Tapi setelah mereka matanya terbuka, malah kenapa Yesus pergi? Nah, disinilah Yesus itu, Tuhan itu tidak memprioritaskan kita melihat Dia. That's why kita tuh tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata kita, tapi Tuhan tuh concern bahwa memastikan bahwa Yesus tuh tinggal di hatinya kita. Karena itu akan mengubah cara pandang kita. Seringkali kita berusaha mengubah kondisi nih, supaya kita bisa melihat Tuhan yang baik itu. Tapi kalau kondisinya tidak kunjung membaik, kita sulit melihat Tuhan yang baik. Nah, yang Tuhan mau adalah Tuhan itu tinggal di hati kita, sehingga kita bisa melihat keadaan yang tidak baik ini dengan posisi hati yang baik di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatiin, ada 3 hal yang Yesus lakukan. Yang pertama adalah gini, Yesus berjalan di sisinya mereka. Nah, ini penting nih. Waktu ada orang datang cerita ke kita, posisikan diri kita tuh ada di sisinya dia. Sisinya orang yang lagi konseling sama kita. Ada di sebelahnya. Bukan di depan berhadapan-hadapan. Karena kok berhadapan-hadapan, apa yang dia lihat berbeda dengan apa yang kita lihat. Tapi kalau kita ada di sisi yang sama dengan dia, kita betul-betul bisa melihat apa yang dia lihat. Setuju nggak? Contoh ya, dia melihat botol ini ya. Nah, ini kok di hadapan kalian bentuknya apa? Lingkaran kan? Aduh, netes. Ini, contoh, ini ya Alkitab gue baca. Nah, ini lingkaran kan di depan kalian. Nah, kita mungkin di sisi yang lain, kita misalnya dari atas nih, kita ngelihatnya ini bukan lingkaran, botol gitu. Tapi kalau kita ada di posisinya dia, kita bisa memahami kenapa dia bisa melihatnya lingkaran. Kayak gitu. That's why hal yang pertama yang harus dilakukan, datanglah sebagai teman yang sejajar. Bukan sebagai pengajar.
teman yang sejajar. Jadi hal yang pertama adalah hadir sebagai teman di sisinya mereka. Kayak gitu. Tujuannya apa sih? Jadi 3 hal ini tuh 3 level ya, 3 step yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah berada di sisinya, supaya bisa melihat apa yang dia lihat. Tujuannya bukan untuk membela dia. Ini harus diperhatiin ya. Kadang kan kita sebagai teman yang baik, bukan berarti harus mengiyakan apa yang dia rasakan. Tapi kita harus ada di posisi netral, tidak ngejudge juga. Tapi berada di sisinya untuk kita bisa memahami kenapa kok dia bereaksi seperti itu. Walaupun kita udah tahu nih, wah ini reaksimu salah. Tapi kita nggak bisa dan harus dihindari untuk ngomong bahwa reaksimu salah. Nanti ada stepnya. Tapi di awal, kita tuh harus ada di sisinya untuk memahami cara berpikirnya, kenapa dia melihat itu, apakah ada trauma masa lalu, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah gini. Ayat 17, Yesus tanya, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka sampai mereka tuh berhenti kaget. Loh, emang adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Mereka tuh sampai kaget, karena kabar ini terlalu besar untuk tidak sampai ada orang yang nggak tahu. Gitu. Mereka sampai berhenti. Gitu. Hah? Nggak tahu. Gitu. Pertanyaannya, Yesus tahu apa nggak? Loh, dia pemeran utamanya. Tahu dong. Gitu. Tapi kenapa Yesus tetap mau tanya? Padahal dia tahu kan? Dia tahu juga reaksinya murid-muridnya tuh mereka kecewa. Tapi Yesus memulai dengan sebuah pertanyaan. Apa? Gitu. Nah, hal yang kedua yang harus kita lakukan itu adalah asking question. Atau bertanya. Karena mereka itu kan butuh jawaban. Jawaban itu muncul karena ada pertanyaan. Betul apa betul? Kalau tidak ada soal, nggak akan ada jawabannya gitu. Tapi jawaban yang tepat muncul karena pertanyaan yang tepat pula. Nah, seringkali orang yang sedang di masa kesulitan itu tuh salah bertanya. Sulit menanyakan hal yang tepat gitu, sehingga jawaban yang diterima tuh nggak tepat. Kayak contoh, kenapa ya kok konteksnya Kleopas sama satu muridnya ini kan menanyakan kenapa kok Tuhan mati, kenapa dia nggak bangkit, kenapa dia gagal ya, sehingga mukanya muram. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia bertanya dulu dan mendengarkan apa yang diceritakan oleh murid-muridnya ini. Sehingga Yesus tuh punya pemahaman yang lengkap. Yesus jadi tahu, oh mereka itu kurang pengetahuan di area ini ya. Oh firman Tuhan yang mereka pernah dengar aja mereka lupa. Nah, baru setelah setelah Yesus mendengarkan tuh dengan empati. Nah ini penting nih. Selanjutnya harus kita di poin 2 ini, waktu kita bertanya, posisi kita itu bukan untuk membalas jawaban ya. Contoh nih, Dwi ada cerita ya. Bert, gue lagi ada masalah nih sama keluarga, begini, dan gue melihat bahwa, oh, Dwi ini salah respon nih. Nah, kan Dwi lagi bergumul nih, iya, aku tuh benci banget sama ini, sama itu, gini. Nah, kadang kok kita tidak mendengarkan dengan empati, kita tuh langsung ngomong, enggak, lu salah, bro. Lu harusnya tuh jangan benci. Gitu. Nah, itu yang akhirnya orang jadi malas cerita ke kita. Karena lagi cerita langsung dibantah, kayak gitu. Walaupun dia salah ya, kayak gitu. Nah, bagian kita bertanya itu betul-betul untuk mendengarkan. Nah, ini tuh butuh konsentrasi yang tinggi loh. Karena kadang kalian akan menemukan orang yang ceritanya tuh muter-muter, kayak gitu. Nah, jadi itu perlu hati yang besar untuk kita bisa betul-betul mendengarkan dengan empati. Yesus tuh kesel nggak sih diceritain gitu? Kesel kali. Karena percuma dong gue udah khotbah sedemikian rupa tentang kebangkitan dan lu nggak percaya. Memang di ujungnya Yesus kesal, hai orang bodoh, dikatain gitu. Tapi di sini tuh ada teguran yang lemah lembut karena akhirnya Yesus menjelaskan dengan lebih baik gitu. Untuk mereka mencerna lebih baik gitu. Nah, jadi hal yang kedua waktu kita bertanya, pastiin kita tuh mendengar bukan untuk membalas, tapi untuk memahami.
Jadi berikan gestur atau respon yang baik pula. Contoh misalkan Indra cerita gitu. Waktu itu Indra sempat sharing ke aku sama Vina di Solaria, ngobrol banyak hal tentang responnya dia, tentang apa yang dia alamin. Aku memberikan gestur untuk apa ya, betul-betul kayak ada di sisinya Indra gitu. Wah, lu ngalamin gitu ya, Indra? Wah, nggak kebayang sih dan sebagainya. Bukan untuk pura-pura, tapi betul-betul untuk memahami gitu. Nah, dari situ gue percaya Indra ada rasa nyaman di sana untuk cerita. Ketimbang kayak, bodoh lu keputusannya kok gitu sih gitu. Orang Indra udah males tuh pasti cerita kayak gitu. Dan ini yang Yesus lakukan gitu. Sampai kenapa gue bisa bilang mereka nggak ilfil sama Yesus? Karena dikatakan gini, ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, Yesus, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Nah, ini agak lucu sih. Kata seolah-olah itu Tuhan tuh kayak ngetes kan. Dia pura-pura mau pergi gitu. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Nah, dari sini baru ayat 31-nya, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap di tengah-tengah mereka. Ini surprise banget. Perjalanan panjang itu tuh berjam-jam loh jalan gitu. 16 kilo. Ya. Tapi mereka tuh nggak sadar sama pribadi Yesus karena mata mereka melihat kondisi yang menutupi kehidupan mereka. Tapi waktu sampai di titik Yesus diizinkan tinggal bareng, mata mereka terbuka. Di poin inilah Yesus pergi. Karena yang Yesus rindukan bukanlah perjumpaan kasat mata, tapi persekutuan di dalam hati. Sehingga mata hatinya itu yang terbuka. Ini amazing loh. Maksudnya, konseling seperti ini itu tuh membantu orang-orang itu akhirnya mengalami perjumpaan sama Yesus di hatinya. Yang selama ini tuh tertutup pribadi Yesus. Kadang kan ada orang yang even dia udah rohani ya. Kadang di masa sukar tertentu yang membuat orang akhirnya, udah gue nggak mau Kristen-Kristenan lah. Gue nggak percaya Tuhan-Tuhanan. Seringkali yang kita lakukan apa? Kita kasih ayat terus. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Gitu. Nah, itu bikin orang akhirnya makin nggak mau terima. Gitu. Tapi, waktu kita betul-betul ada di sisinya, dan bertanya untuk memahami, di titik itulah rasa kepercayaan itu datang. Rasa kepercayaan yang besar itu datang. Jadi Yesus tuh membangun level kepercayaan dari orang asing sampai orang yang bisa tinggal bareng. Kalian berani nggak ada orang stranger lagi jalan bareng kalian di busway gitu, ngobrol terus kalian ngomong, yuk tinggal rumah gue yuk, udah malam nih gitu, makan bareng. Nggak berani dong. Tapi Yesus bisa melakukan itu sampai di titik level kepercayaan itu. Dan di titik mereka mengizinkan tinggal dan makan bersama-sama Yesus. Disitulah matanya terbuka. Matanya terbuka itu apa? Selama ini mata jasmaninya memang melihat faktanya kehidupannya hancur. Tapi mata rohaninya selama ini dibutakan juga. Nggak bisa melihat pesan Tuhan, nggak bisa melihat rencana Tuhan yang lebih besar. Dan waktu itu tinggal di dalam hatinya, matanya terbuka. Bahkan disampaikan mereka tuh akhirnya lari kembali ke Yerusalem. Emmaus ini tuh kampungnya Kleopas. Jadi mereka tuh udah hopeless lah, ngerasa yaudah deh nggak usah menjadi murid Kristus deh, kita pulang aja ke rumah masing-masing. Tapi mereka pulang kembali dengan hati yang berkobar-kobar. Awalnya muka mereka muram, tapi turn out menjadi berkobar-kobar. Kalian pernah nggak sih ngobrol sama seseorang, tentunya anak Tuhan ya? Kalian datang dengan pergumulan sedemikian rupa, tapi pulang dari situ, hati kalian itu dimerdekakan. Ada harapan baru, masalahnya belum kelar, belum berubah sedikit pun. Gitu. Tapi ada hati yang berkobar-kobar. Nah, Tuhan tuh rindu banget pakai kalian.
pakai kita semua itu seperti itu. Untuk membantu orang itu mengalami perjumpaan sama Tuhan. At that point, bukan kita jawabannya. Tetap Yesus. Karena hanya Yesuslah yang mampu mengubahkan respon hati yang keliru. Dari semua masalah yang ada. Mungkin gue ambil sedikit cerita dari ceritanya Indra gitu. Responnya Indra waktu itu adalah dia ngalami masa sulit banget di relationship-nya dia, dan itu bertubi-tubi. Kehilangan pasangan, kemudian pekerjaan, dan lain sebagainya. Di waktu yang bisa dibilang bersamaan gitu. Pekerjaan juga kan ya? Ya. Nah, di situ tuh wajar buat Indra responnya itu ya marah gitu. Tapi dia berjuang sendirian saat itu. Belum ada kalian-kalian nih yang bisa dengerin Indra, gitu, yang bisa menolong dia. Ya puji Tuhan, tapi di momen itu justru Tuhan itu dealing personal sama Indra. Bahasa Jawanya adalah kuatmu sampai kapan. Aku masih ingat banget kalimat itu yang Indra dapat gitu. Nah akhirnya di titik dia surrender sama Tuhan, dia langsung dapat proyek gitu, dapat pekerjaan dan sebagainya, dan perlahan itu apa ya, membaik gitu. Butuh proses yang panjang. Tapi setelah kita cerita juga, gue ngobrol sama Indra, Tuhan kasih impresi bahwa Indra itu bakal ketemu orang-orang yang mirip sama dia. Nggak lama ada yang ngechat dia, problemnya sama. Dan it's amazing banget gitu. Tuhan pakai Indra luar biasa. Nah, dari hal ini kita belajar bahwa 3 level ini. Yang pertama adalah berada di sisi, kemudian bertanya. Ketiga adalah membangun level kepercayaan untuk bisa tinggal dan makan, dan quote unquote bisa tinggal, dan disitulah proses perubahan Kleopas dan murid satu murid itu. Dari yang ini tuh kayak perjalanan gitu. Yesus tuh sabar banget loh, jalan kaki 16 kilo itu. Mudah buat Yesus tuh untuk langsung, oke, lu berubahlah gitu. Kadang kita itu memberikan tolak ukur kemampuannya kita ke kemampuan orang lain. Contoh nih, gue kok masalah A ini ya selesainya cuma sejam lah. Tapi mungkin bagi papi butuh 2 bulan. Nah, kadang gue memaksakan, Pih, ini tuh sejam aja bisa kali. Lu ngapain sih lama-lamaan bergumul? Ada orang yang kehilangan, gue kehilangan orang tua gue sebulan kelar. Kenapa lu berlarut-larut sampai berbulan-bulan, bahkan tahunan sih? Bisa nggak kita sabar dari Yerusalem ke Emmaus itu? Bisa nggak 16 kilo kita temenin jalan? Ini yang nggak mudah. Bisa nggak kita tetap believe bahwa orang ini bisa berubah, even dianya nggak percaya sama dirinya? Ada salah satu gembala GMS di Manado, namanya Ko Chen. Dia itu bandar narkoba dulunya, dan sekarang itu jadi penjangkau jiwa luar biasa banget. Singkat cerita, dia waktu teman-temannya overdosis, terus dianya juga udah kesulitan gitu. Anak-anak CG itu waktu itu berdoa setiap hari di kos-kosannya dia di Surabaya. Setiap hari. Nggak sadar orangnya, tapi doa terus gitu. Setiap hari. Hari ini puluhan ribu orang dimenangkan lewat hidupannya Ko Chen. Karena ada anak CG yang tetap percaya bahwa orang itu bisa berubah. Dan ada satu orang yang memberikan kesempatan buat Ko Chen ini, yaitu Ko Philip waktu itu. Waktu itu ada di KKR pelajar, altar call, dia ditunjuknya. Nah, ini penting buat kita, bahwa di satu sisi kita belajar sebagai tubuh Kristus, untuk kita itu memahami bahwa perubahan hidup seseorang itu bisa beda-beda. Cara Elisa handle waktu dia nggak dapat
untuk kerja di Jepang, mungkin bagi kita, oh itu hal yang biasa kali, Lis, gitu. Tinggal cari kerja aja yang lain. Tapi mungkin bagi Elisa itu sesuatu yang nggak gampang, karena dia udah mengharapkan itu, berjuang untuk itu tuh dengan segenap kekuatannya gitu. Bagi Nesya yang dan Septi yang suffer dalam hal relationship gitu. Bagi kita biasa aja gitu. Tapi bagi mereka belum tentu gitu, apalagi udah bertahun-tahun. So mental ini, sikap hati seperti ini yang kita perlu bangun. Jadi nanti one day ada orang yang datang ke kehidupan kamu dan mereka cerita, ingat Emmaus. Ingat Emmaus. Jadilah seperti Yesus yang mau menemani dari Yerusalem ke Emmaus, 16 kilo itu. Nah, kalian nggak tahu bakal butuh 5 kilo, bahkan 100 kilo, nggak pernah tahu orang-orang itu. Gue tutup dengan satu cerita, ada salah satu CGL di Bekasi yang gue jangkau tadinya 2012. Waktu itu, gue lupa, gue kayaknya pernah kesaksian juga di sini. Konselingin dia, mentoring dia itu dari di kamar doang, karena berdua doang, ini cowok gitu. Pelepasan berkali-kali, sampai gue merasa, Tuhan ini mau didoain kayak gimana, kok pelepasan mulu, setannya nggak kelar-kelar ini. Nah, sampai satu waktu ya surrender gitu. Oke Tuhan, gue nggak berusaha untuk merubah, tapi gue mau menemani dia. Bertanggung jawab sebagai bapak gitu. Karena setiap ibadah itu manifestasi gitu. Jadi teriak-teriak gitu. Terus selalu ada leader lain yang ngomong, Albert mana nih Albert gitu. Anaknya manifest gitu. Nah, awal-awal tuh malu gitu. Kayak, wah ini anakku kok begini amat gitu. Nah, tapi hari ini orang jadi orang yang sangat militan ikut Tuhan. Banyak CG-CG di Bekasi itu lahir dari CG-nya dia. Banyak leader-leader dibangkitkan. Dan apa ya, kalau hari itu menyerah, mungkin nggak bisa melihat buah yang sekarang. Gitu. Jadi penting banget kita punya sikap hati seperti itu dan menerapkan 3 level itu sampai ke titik orang itu merasa nyaman untuk tinggal bareng sama kita sehingga perkataan kita tuh didengar. Di momen itulah kita bisa koreksi. Jadi bukan cuma dengerin doang ya, gitu. Nah, tapi levelnya itu sampai di titik mereka believe sama kita dan kita bisa menuntun dia. Kan Yesus menjelaskan bahwa bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Ya memang kayak gitu, kamu bakal laluin itu. Untuk masuk ke dalam kemuliaannya, lalu ia menjelaskan pada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Banyak hal yang diceritakan dari kitab Musa soalnya. Gitu. Tapi ayat 35 dikatakan bahwa lalu kedua orang itu pun menceritakan, ayat 32, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Perjumpaan sama Tuhan itu nggak pernah sia-sia. Itu akan selalu mengubahkan kehidupan orang, sikap hati orang. So, pegang ini baik-baik, karena gue terlalu percaya sih, gue ini sedang menggembalakan leader, bukan member. Gue terlalu percaya dari pertama kali gue melihat kalian, nggak kebetulan aku diminta backup di CG 257. Tadinya aku mikir ya udah nih ngebalain member-member aja. Tapi setelah 6 bulan ini, gue menyadari bahwa gue ini sedang menggembalakan leader-leader. Terlihat dari apa? Dari sikapnya kalian. Bagaimana kalian konsisten, bagaimana kalian vulnerable juga, kalau mengalami masa sukar juga cerita, bukan jadi yang sok kuat juga. Dan rasa haus cari Tuhan, menolong orang lain, itu tuh appreciate banget. Gitu. Dan ya, I think gue perlu ngomong ini juga, mungkin dalam waktu dekat, gue akan lebih fokus di pengembalaan secara keseluruhan Bekasi, Cikarang, Karawang. So,
pasti akan ada leader yang baru di 257. Kayak gitu. Jadi bukan aku lagi yang handle sebagai CGL, tapi ya tetap pengembalaan mah ya kita dalam satu pengembalaan gitu. Tapi tujuannya gue ngobrol ini karena gue merasa bahwa makanan kalian tuh udah bukan makanan susu lagi, itu makanan keras dari level kedewasaan kalian. Dan kayak contoh kemarin ada Elisa ngobrol sama Tio itu kan apa ya? Gue sih nggak tahu apa yang diobrolin, tapi gue percaya kedua obrolan itu jadi hal yang bermakna, jadi hal yang penting juga. Bahkan rela ngobrol sampai jam subuh-subuh, kayak gitu. Dan ya effort-effort kalian lainnya juga, gitu. Jadi please pegang ini gitu, untuk kita tahu bahwa penting kita punya skill ini untuk mengembalakan.